Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Dari Pak Aryut, Aryul, Aryul. Pak atau Bu Aryul. Lah, empingnya aman toh, Pak, buat dimakan. Loh, aman. Emping itu aman buat dimakan. Pas kebetulan kan, tak tunjukin. Ini emping. Aman buat dimakan. Kenapa emping bisa aman buat dimakan? Nah, ini nih. Emping itu kan protein nabati ya. Kacang, kacang hijau, kacang melinjo, kacang kapri, semua kacang-kacangan itu kan protein. Ya, kacang bisa direbus, bisa digoreng juga, namanya kacang goreng. Ada kacang goreng pasir, ada kacang goreng minyak. Terus apa itu namanya tuh? Jambu mende, kacang mede itu juga bisa digoreng, bisa di sangrai, tergantung kamu makannya seperti apa. Nah, semua itu ada caranya untuk dimakan. Itu sebabnya selalu saya sarankan ke kamu. Ya, sarankan ke kamu ketika mau mengasupkan ke mulut, itu kamu harus memilah, mewanti. Kenapa saya makan emping? Itu kan saya makan emping campur sama tongseng kan? Yang di komen ini kan emping saya makan sama tongseng. Bermasalah enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena gulanya cukup buat kebutuhan kalori saya hari itu untuk tubuh saya. Makanya dengan tongseng itu saya tidak makan dengan nasi. Ngerti maksudnya ya? Karena apa? Karena tongseng itu kan protein itu, hewani itu. Daging kambing, daging sapi, daging ayam, daging apa lagi yang kamu bisa makan, yang bisa dibuat tongseng. Saya makannya daging kambing itu, tongseng itu. Ya, tongseng daging kambing dimasak dengan bumbu gulai, dimasak dengan bumbu santan. Itu tongseng. Boleh enggak? Boleh. Kenapa boleh? Karena itu nutrisi full, protein full. Ada karbonnya enggak? Ada. Kalau kamu makan pakai nasi, baru itu akan berlebih gulanya. Gula dari nasi, gula dari masakan, gula dari bumbu-bumbuan, gula dari semua masakan itu bercampur jadi satu. Jadi protein sama gulanya gedean mana yang kamu makan? Gedean gulanya. Nah, itu yang tidak disarankan. Gitu. Nah, tetapi kalau seandainya kamu makan tongseng pakai nasi sekalipun, kalau kamu mengikuti pola makan seperti yang saya sampaikan, tidak sarapan dan tidak makan malam, berarti kamu punya waktu 18 jam lebih. Sampai 20 jam kamu tidak makan, terus makanmu tongseng plus nasi, ya tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena sel tubuhmu dibersihkan. Gula-gula yang di dalam tubuhmu dibersihkan. Ketika kamu tidak makan, maka selmu itu memakan cadangan energi. Lemak tubuh. Termasuk trigliserid itu adalah makanan kalori atau energi yang dibutuhkan sama tubuhmu. Trigliseridmu. Termasuk asam uratmu. Gitu. Termasuk kreatininmu itu. Itu menjadi makanan tubuh yang dihabiskan sama tubuh ketika kamu tidak makan. Makanya butuh di atas 16 jam kamu tidak makan. Untuk apa? Untuk menghabiskan kotoran sampah di tubuhmu ini. Yang namanya adalah cadangan energi. Yang namanya adalah cadangan kalori. Yang namanya adalah lemak tubuh. Ini dihabiskan oleh sel tubuhmu. Kapan? Ketika kamu tidak mengasupkan makanan. Itulah sebabnya ketika kamu makan 3 kali sehari, penyakitmu akan menambah. Kenapa? Ya karena sel tidak sempat makan sisa cadangan kalori di dalam tubuhmu ini. Gitu. Tanda orang yang selnya memakan cadangan kalori, berat badannya turun. Tanda bahwa sel sehat karena memakan lemak di dalam tubuh, memakan energi di dalam tubuh, memakan cadangan kalori di dalam tubuh, berat badanmu turun. Itu tandanya. Yang paling gampang dilihat dengan mata tuh di situ gitu. Nah, bagaimana dengan makan emping? Nggak masalah. Nggak kena asam urat, Pak. Nah, itu kan katamu. Gitu. Nah, nggak ada masalah. Kamu cuma mengkambing hitamkan asam urat. Masalahnya bukan di asam urat. Masalahnya di mulut. Nanti trigliseridnya tinggi, Pak. Kolesterolnya tinggi, Pak.
Nggak ada masalah. Masalahnya ada di mulut. Saya makan emping segini, ini di perjalanan saya makan. Bukan sekarang saya makan. Ya, ketika dalam perjalanan saya makannya emping. Ketika dalam perjalanan saya makannya kacang mede. Ketika dalam perjalanan saya makannya kacang goreng. Kacang goreng Bali paling senang saya. Tetapi kamu harus komitmen 24 jam tidak makan. Dan emping dimakan setelah makan telur. Biasanya seperti itu. Dan harus seperti itu. Jadi pagi berangkat itu udah nggak makan. Pagi berangkat dalam perjalanan itu nggak makan. Jadi makannya pasti di atas jam 12. Nah, itu baru namanya makanan yang bisa membuat tubuhmu ini memiliki manuver. Jadi permasalahannya Pak, bukan apa yang dimakan. Masalahnya bukan masalah emping yang dimakan, tapi apa yang dimakan yang dibutuhkan sama tubuhmu. Yang bukan artinya makanan untuk tubuh, bukan tubuh untuk makanan. Kenapa emping? Karena sambil nyetir saya makan emping, nggak ngantuk. Jakarta Surabaya 9 jam selesai saya, bahkan kurang. Jakarta Surabaya itu ada 780 kilo, sekitar itu lah. Ya, 800 kilo lah Jakarta Surabaya. Itu saya bisa tempuh dalam waktu 8 jam, 9 jam maksimal. Tanpa berhenti, kecuali pipis. Minuman racikan macin di mobil, banyak. Siap. Kopi di mobil siap. Jadi tidak berhenti, kecuali pipis saja. Nah, itu yang saya kerjakan. Jadi kalau kamu mau mengikuti makanan saya, ya kamu harus berani membayar harganya. Ya, hidup seperti saya hidup. Saya satu hari paling tidak nge-gym 1,5 jam. Kamu harus lakukan itu juga, gitu. Sehingga apa? Sehingga seimbang. Kan tubuh ini, selmu meregenerasi itu kan butuh keseimbangan tubuh kan, keseimbangan pola makan kan. Apa yang kamu asupkan, kamu pagi makan, siang makan, malam makan. Kamu tidak punya pembuangan. Ya bendunduk Pak, bendunduk, minummu bendunduk. Saya sudah pernah ngalami, lingkar perut saya celananya 42 atau 44. Kalau tidak salah saya pernah punya celana 46. Kenapa? Bendunduk, lingkar perut saya bendunduk. Bayangin berat 114 kilo. Sekarang lingkar perut saya 34 celana saya. Celana saya 34. Nggak percaya? 33 malah. Tuh. 33, 32. No? Tuh, saya bilang 34. 33, 32 aja sekarang sudah longgar. Tuh. Ikat pinggang saya tidak nambah. Tidak nambah lubang. Lubangnya sama. Paling bawah saya pakai. Nih, paling bawah saya pakai lubangnya. Oh, tuh Pak, kalau mau tahu. Jadi udah jelas itu. Jadi betul-betul kamulah yang bertanggung jawab atas tubuhmu. Jangan mau situasi kondisi yang mengendalikan tubuhmu. Orang yang dikit-dikit makan, makan dikit-dikit, pasti tidak sehat. Beneran. 3-5 tahun yang akan datang, bermasalah kamu. Yang nomor 1 kamu kena masalah adalah gula darah. Gula darah kena, pasti lambung kena. Gula darah kena, lambung kena, pasti masalah vitamin bermasalah. Tanganmu jadi kebas, badanmu kebas. Nanti ginjal yang bermasalah. Nanti kambing hitamnya kolesterol. Kalau udah kayak begitu, lingkaran setan jantungmu pasti kena. Suka nggak suka itu terjadi, gitu. Jadi bukan masalah ini nggak boleh, itu nggak boleh. Saya kan nggak pernah berbicara ini boleh, itu nggak boleh. Tapi kalau kamu mau sehat, kamu harus mewanti-wanti betul-betul. Kenapa pagi-pagi jangan disarapin? Ya karena emang lambung kita nggak siap disarapin. Lambungmu itu kan sel. Makanan sel itu bukan gula. Makanan sel itu bukan karbo. Makanan sel itu asam amino, asam lemak. Jadi pagi tidak butuh sarapan. Kalau terpaksa sarapan, kamu makannya telur. Itu saran saya. Selalu saran saya seperti itu. Tapi saya selalu paksakan tidak sarapan. Tapi seringkali pada celotehnya itu marah sama saya. Wah, kamu nggak pernah jadi kuli, kamu nggak pernah jadi petani, itu kan pilihan hidupmu, bos. Ya pilihan hidupmu ya kamu bertanggung jawab lah, gitu. Tapi kalau kamu mau sehat, ya harus tanggung jawab juga dengan kesehatan kamu, kan gitu jawabannya, gitu Pak. Enak kan hidup itu? Yeah.